Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kedamaian hati. Hari ini Bang Jeder akan ceritakan film kisah nyata berbahasa Hindi yang berjudul Apurva. Film ini dibintangi aktor cantik Bollywood Tara Sutaria dan disutradarai oleh Nagesh Bhatt. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Apurva adalah gadis cantik yang sederhana, Siddharth adalah kekasih Apurva, Jugnu dan Sukha adalah penjahat yang kejam. Suatu hari di kota Gwalior, Provinsi Madhya Pradesh, seorang gadis cantik yang bernama Apurva sedang belajar menyetir mobil. Namun Apurva belum bisa mengendarai mobil dengan baik dan hampir menabrak pembatas jalan. Akibatnya, Apurva diperintahkan duduk di belakang dan digantikan oleh temannya. Apurva kesal kepada guru kursusnya dan kembali pulang. Apurva curhat kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua Apurva menasihati Apurva agar tidak emosi dan bersabar. Besok pagi, keluarga Apurva mendatangi rumah keluarga kekasih Apurva yang bernama Siddharth. Siddharth adalah pria baik hati yang bekerja di bank. Mereka semua membicarakan rencana pertunangan Apurva dan Siddharth. Selagi kedua keluarga mereka membicarakan acara pertunangan, Apurva dan Siddharth mengobrol berdua di rooftop rumah Siddharth. Mereka berdua saling menatap dengan penuh cinta. Sore hari, Apurva dan keluarganya kembali pulang. Beberapa bulan terakhir, Apurva dan Siddharth menjalani LDR. Apurva berada di kota Gwalior, sedangkan Siddharth bekerja di kota Agra. Karena sedang berada di kota yang sama, mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Beberapa hari kemudian, mereka berdua bertunangan. Apurva dan Siddharth tersenyum bahagia. Setelah bertunangan, mereka berdua kembali beraktivitas. Siddharth kembali ke kota Agra. Siddharth naik bus ke kota Agra. Beberapa hari kemudian, di kota Chambal, Provinsi Madhya Pradesh, seorang pengusaha emas dan dua pegawainya dari luar kota melakukan perjalanan jauh menggunakan mobil mewah. Sang supir melewati jalan sepi. Tiba-tiba, di tengah jalan ada akar pohon yang diletakkan di tengah jalan. Ternyata, akar pohon itu sengaja diletakkan oleh 4 orang perampok. Mereka adalah Jugnu, Sukha, Bali, dan Chotha. Bali menembak kepala sang pengusaha hingga tewas. Mereka berempat kemudian menurunkan paksa 2 orang lainnya dari dalam mobil. Jugnu menembak kaki sang supir. Jugnu, Sukha, Bali, dan Chotha terus menyiksa 2 orang itu. Mereka berempat menikmati penyiksaan itu. Setelah sang supir tewas dipukuli, Sukha menembak 1 orang lainnya hingga tewas. Jugnu, Sukha, Bali, dan Chotha adalah kawanan perampok di kota Chambal. Selama ini mereka merampok mobil-mobil yang melewati jalanan di desa mereka. Mereka berempat ditakuti dan dikenal kejam. Mereka berempat kemudian mengambil mobil dan emas sang pengusaha. Mereka berempat lalu melanjutkan perjalanan. Terlihat Jugnu menyetir mobil sedangkan Sukha menghitung hasil rampokan emas. 10 jam kemudian, mereka berempat tiba di kota Jhansi, Provinsi Uttar Pradesh. Mereka tiba di markas seorang mafia bernama Tiwari. Mereka menjual hasil rampokan emas itu kepada Tiwari. Setelah bertransaksi, Tiwari memerintahkan Jugnu untuk merampok truk yang membawa kain polister yang menuju ke kota Morena. Tiwari akan membayar Jugnu dan kawan-kawan dengan upah yang tinggi. Jugnu langsung setuju. Jugnu dan kawan-kawan pergi ke toko peluru untuk membeli peluru. Setelah itu, mereka berempat melanjutkan perjalanan. Karena truk polister target mereka pergi menuju kota Morena, mereka berempat harus melewati kota Gwalior dahulu. Pagi hari, Jugnu dan kawan-kawan tiba di kota Gwalior. Di saat yang bersamaan, Apurva naik bus pergi ke kota Agra. Hari ini, Siddharth berulang tahun. Apurva ingin memberikan surprise kepada Siddharth. Apurva akan mendatangi Siddharth ke kota Agra tanpa memberitahu Siddharth.
Di perjalanan, Apurva menelpon Sidat dan mengatakan ia sedang di rumah saja. Terlihat Jugnu ingin menyalip bus yang ditumpangi Apurva. Namun supir bus berjalan seenaknya di tengah jalan. Jugnu sudah mengklakson bus itu berkali-kali, namun supir bus tidak peduli. Jugnu jengkel dan menyalip bus itu melalui jalanan berpasir. Setelah menyalip bus itu, Jugnu menghentikan bus itu. Jugnu turun dari mobil dan memukuli supir bus. Tanpa basa-basi, Jugnu menembak supir bus hingga tewas. Suka dan kawan-kawan turun dari mobil dan memukuli kernet bus hingga tewas. Para penumpang bus ketakutan dan hanya terdiam. Bali naik ke dalam bus dan memerintahkan semua penumpang menyerahkan barang-barang berharga mereka. Terlihat handphone Apurva terjatuh ke lantai. Apurva berusaha menyembunyikan handphonenya dengan kakinya. Namun Sidat menelpon dan membuat handphone itu berbunyi. Suka mengambil handphone Apurva dan mengangkat telepon Sidat. Suka terus berbicara dengan Sidat. Apurva memohon kepada Suka agar tidak mengambil handphonenya. Sidat marah dan mengancam Suka. Suka menutup teleponnya dan membuang handphone Apurva. Suka lalu menculik Apurva. Suka tertarik dengan kecantikan dan kepolosan Apurva. Suka kemudian menyeret Apurva masuk ke dalam mobil. Para penumpang tidak ada yang berani melawan. Mereka berempat kemudian membawa Apurva pergi. Sidat menelpon lagi dan diangkat oleh salah satu penumpang. Salah satu penumpang mengatakan Apurva telah diculik kawanan perampok. Sidat langsung meluncur ke sana. Di dalam mobil, Suka dan Chota terus menggoda Apurva. Jugnu tidak suka dengan keberadaan Apurva. Jugnu ingin menurunkan Apurva, namun Suka menolak. Jugnu dan Suka terlibat adu mulut. Di tengah perjalanan, mereka berempat berhenti sejenak dan membeli minuman. Setelah itu, mereka berempat melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian, polisi Balul bernama Pande tiba di lokasi. Pande memeriksa para penumpang bus. Tak lama kemudian, Sidat dan temannya tiba di lokasi. Sidat bertanya kepada Pande mengenai Apurva. Pande mengatakan ia akan mencari Apurva. Pande menasihati Sidat agar bersabar. Sidat meragukan kapabilitas Pande. Di sisi lain, Jugnu dan kawan-kawan tiba di lahan kosong. Di sana terdapat satu gerbong kereta yang tidak terpakai. Suka dan Bali menurunkan Apurva dan menyeret Apurva ke dalam gerbong. Suka dan Bali terus menggoda Apurva. Chota merekam kejadian itu. Secara tak sengaja, Apurva membuat handphone Chota terjatuh. Chota marah dan langsung menampar Apurva hingga pingsan. Suka marah kepada Chota karena membuat Apurva pingsan. Mereka semua kemudian turun dari gerbong dan menghitung hasil rampokan di dalam bus. Tiba-tiba, salah satu warga desa bernama Tara berjalan kaki di dekat sana. Suka memanggil Tara dan mengajaknya mengobrol. Tara ketakutan melihat mereka berempat. Mereka berempat kemudian mengikat tangan Tara dan memasukkan Tara ke dalam gerbong. Tara kaget melihat Apurva yang pingsan di dalam gerbong. Suka mengajak teman-temannya berkompetisi untuk mendapatkan giliran pertama yang memperkaos Apurva. Suka mengajak teman-temannya untuk buang air kecil bersama-sama. Siapa yang buang air kecilnya paling jauh, dialah yang pertama kali memperkaos Apurva. Dan pemenangnya adalah Suka. Suka mendapatkan giliran pertama. Setelah itu, Jugnu, Bila, dan Chota. Suka menyuruh Chota untuk mengambil air di dalam sumur untuk membangunkan Apurva. Chota mengambil ember dan berjalan ke arah sumur. Setelah Chota mengambil ember, Apurva terbangun. Apurva merayap secara perlahan dan berusaha kabur melarikan diri. Sebelum kabur, Apurva melepas ikatan kaki dan tangan Tara. Apurva dan Tara kemudian kabur melarikan diri. Setelah Chota mengambil air, Chota ditabrak oleh Apurva. Chota kaget melihat Apurva yang bisa meloloskan diri. Tara berlari dan bersembunyi. Chota menjambak rambut Apurva dan menyeret Apurva. Apurva mencakar mata Chota dan kabur melarikan diri. Chota berusaha menangkap Apurva, namun Chota terjatuh dan wajah Chota justru terbentur batu. Chota menjerit kesakitan.
Apurva mengambil ember dan memukul kepala Chota hingga tewas. Mendengar jeritan Chota, Suka mengecek ke dalam gerbong dan melihat Apurva dan Tara tidak berada di sana. Juknu, Suka, dan Bali langsung berlari mencari Chota. Mereka bertiga menemukan mayat Chota. Mereka bertiga terbakar emosinya. Mereka bertiga langsung mencari Apurva dan Tara. Terlihat Apurva berlari menyelamatkan diri dan hampir terjebur ke dalam sumur. Apurva melihat sumur itu sangat dalam. Apurva kemudian bersembunyi di bebatuan. Tara pindah dan bersembunyi di dalam lubang. Bali memergoki Tara dan menyeret Tara ke tengah. Juknu, Suka, dan Bali memukuli Tara dan bertanya di mana keberadaan Apurva. Tara menjawab ia tidak tahu di mana keberadaan Apurva. Juknu menuduh Tara lah yang membunuh Chota. Tanpa basa-basi, Juknu langsung menembak kepala Tara hingga tewas. Apurva melihat pembunuhan itu. Apurva ketakutan dan menutup mulutnya. Apurva pindah mencari tempat persembunyian yang lain. Namun tiba-tiba handphone Tara berbunyi. Apurva langsung berlari mengambil handphone Tara. Apurva lalu kabur melarikan diri. Juknu, Suka, dan Bali berlari ke mayat Tara. Mereka bertiga kesal karena handphone Tara sudah diambil Apurva. Juknu, Suka, dan Bali terus mencari Apurva. Apurva bersembunyi di bebatuan. Apurva menelpon Sidat menggunakan handphone Tara. Sidat menerima telepon itu dan kaget mendengar suara Apurva. Apurva mengatakan ia berada di desa terpencil. Nama-nama penculiknya adalah Suka dan Chota. Tiba-tiba Apurva mendengar suara jejak kaki. Apurva menutup teleponnya dan berpindah tempat. Apurva bersembunyi di dalam sumur. Pandey memerintahkan anak buahnya untuk melacak lokasi terakhir nomor Apurva. Pandey mengatakan kepada Sidat, Suka dan Chota adalah kawanan perampok yang kejam. Sidat semakin mengkhawatirkan Apurva. Malam hari, Pandey kembali ke kantor polisi. Sidat mengikuti Pandey dan menunggu kabar terupdate dari Pandey. Sidat kesal kepada Pandey yang tidak serius mencari Apurva. Ayah Apurva mendatangi Pandey dan memohon kepada Pandey untuk menemukan Apurva. Pandey menyuruh ayah Apurva untuk bersabar. Karena lapar, Pandey makan sejenak. Sidat semakin kesal melihat sikap Pandey. Anak buah Pandey telah menemukan titik lokasi GPS nomor handphone Apurva. Sidat bertanya kepada Pandey mengapa Pandey tidak segera melakukan penyergapan. Pandey mengatakan Suka dan kawan-kawan adalah kawanan perampok yang kejam. Pandey harus meminta bantuan pusat untuk melakukan penyergapan. Karena di desa itu ada beberapa kawanan perampok lainnya. Pandey tidak berani melawan mereka sendirian. Bantuan dari pusat akan datang besok pagi. Sidat jengkel kepada Pandey yang tidak berani melawan penjahat. Tiba-tiba Apurva menelpon Sidat. Sidat mengatakan ia akan mendatangi Apurva sendirian. Sidat menyuruh Apurva untuk men-share lokasinya. Setelah Apurva men-share lokasi, handphonenya terjatuh ke air. Sidat dan temannya pergi dari kantor polisi dan menyusun rencana. Terlihat Apurva kehausan dan minum air dari sumur. Beberapa detik kemudian, Bali melihat sumur menggunakan senter. Beruntung Bali tidak melihat Apurva. Bali melanjutkan pencarian. Apurva lalu naik ke permukaan. Apurva mencari tempat persembunyian lainnya. Apurva menemukan gagang pisau yang terpendam di tanah. Apurva mengambil pisau itu. Namun tiba-tiba Bali datang memergoki Apurva. Apurva menyembunyikan pisau itu di belakang badannya. Bali menyuruh Apurva untuk membuka celananya. Jika tidak, Bali akan menembak Apurva. Apurva patuh dan menurut saja. Ketika Bali membuka celananya, Apurva langsung menusuk paha Bali dengan pisau. Bali berteriak kesakitan. Apurva mengambil senter Bali dan kabur melarikan diri. Suka dan Juknu berlari menghampiri Bali. Suka dan Juknu membawa Bali ke dalam mobil.
Juknu mengajak Suka untuk membawa Bali ke rumah sakit. Jika tidak segera ke rumah sakit, Bali bisa tewas. Suka tidak setuju. Suka ingin mencari Apurva dahulu. Suka dan Juknu terlibat adu mulut. Akhirnya Juknu menuruti Suka untuk menemukan Apurva dahulu. Di sisi lain, Siddharth dan temannya menjebak Pandey agar berhenti di tengah jalan. Dengan cepat, Siddharth dan temannya merebut pistol Pandey. Siddharth menodongkan pistol kepada Pandey dan menyuruh Pandey masuk ke dalam mobil. Siddharth dan temannya lalu mengikat tangan Pandey. Teman Siddharth membawa Pandey ke tempat yang aman. Sedangkan Siddharth kabur membawa pistol Pandey dan juga motor Pandey. Siddharth pergi ke titik lokasi Apurva. Terlihat Apurva merenung dan berpikir. Karena sudah membunuh Chota, Apurva berubah menjadi ganas. Apurva bertekad akan menghabisi Suka, Juknu dan Bali. Suka terus memanggil-panggil Apurva dengan sebutan Pinky. Apurva merobek-robek kain sarinya dan meletakkan kain sari itu di bebatuan. Kain-kain itu mengarah ke dalam sumur. Apurva sedang membuat jebakan. Setelah membuat jebakan, Apurva menunggu waktu yang tepat. Juknu dan Suka terus berlari mencari Apurva. Namun mereka berdua belum menemukan Apurva. Juknu dan Suka kemudian berakting untuk menjebak Apurva. Juknu dan Suka berteriak dan mengatakan mereka akan membawa Bali ke rumah sakit. Juknu dan Suka kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi beberapa meter. Setelah beberapa meter, Juknu dan Suka mematikan mobilnya dan turun dari mobil. Apurva merasa keadaan sudah aman. Apurva keluar dari persembunyiannya dan berjalan kaki. Tiba-tiba, Juknu dan Suka menampakkan diri. Juknu dan Suka langsung mengejar Apurva. Juknu dan Suka berlari ke lain arah untuk mengepung Apurva. Juknu berlari tepat di belakang Apurva. Apurva berlari ke arah potongan kain-kain sarinya. Beberapa detik kemudian, Juknu terjatuh ke dalam sumur. Apurva berhasil menjebak Juknu. Apurva bersembunyi di balik bebatuan. Suka mendatangi Juknu dan melihat Juknu jatuh ke dalam sumur. Juknu meminta Suka untuk menarik dirinya, namun Suka tidak mau membantu. Suka memilih untuk mencari Apurva dahulu. Suka terus mencari Apurva. Juknu kesal kepada Suka. Tiba-tiba Apurva berjalan mendekati sumur. Apurva melempar batu-batu besar ke arah Juknu hingga tewas. Mendengar Juknu berteriak, Suka kembali ke sumur. Suka kaget melihat Juknu sudah tewas. Suka semakin terbakar emosinya. Suka meredam emosinya dengan mengucut sejenak. Di sisi lain, Siddharth tiba di lahan kosong di dekat titik lokasi GPS yang di-share Apurva. Siddharth turun dari motor dan berjalan mencari Apurva. Apurva berjalan perlahan menuju ke arah mobil. Melihat Bali sendirian di dalam mobil, Apurva langsung menusuk Bali dengan pisau hingga tewas. Mendengar suara jeritan Bali, Suka berlari ke arah mobil. Suka memeriksa mobil dahulu agar tidak dijebak Apurva. Setelah dicek, Apurva tidak ada di dalam mobil. Suka merasa keadaan sudah aman. Namun kunci mobilnya menghilang. Suka membuka kap mesin mobil dan menyalakan mobilnya. Ketika Suka menutup kap mesin mobil, tiba-tiba Apurva sudah duduk dan memegang setir mobil. Apurva menginjak gas dengan kencang dan menabrak Suka. Suka terpental ke samping. Apurva terus menginjak gas dengan kencang dan kabur melarikan diri. Namun di tengah perkebunan, mobilnya mogok dan berbunyi. Apurva turun dari mobil dan kabur melarikan diri. Di saat yang bersamaan, Siddharth kaget melihat mayat Tara. Siddharth juga mendengar suara mobil. Siddharth berlari ke arah mobil. Suka berlari terseok-seok dan terus mengejar Apurva. Apurva tiba di rel kereta api. Apurva mulai kelelahan. Suka yang sudah terluka berjalan menghampiri Apurva. Apurva terus berlari melewati terowongan. Tiba-tiba ada suara kereta api. Apurva melempar batu ke arah Suka agar Suka tetap berada di dalam terowongan. Apurva ingin Suka ditabrak kereta api.
Namun Suka terus berusaha keluar dari terowongan. Suka mencekik Apurva dan mengajak Apurva untuk mati bersama. Apurva menggigit tangan Suka dan meloloskan diri. Apurva dan Suka hampir ditabrak kereta api. Setelah kereta api lewat, Suka yang sudah kesakitan berjalan mengesot dan terus mengejar Apurva. Apurva balik badan dan mengatakan, "Namaku bukan Pinky, namaku adalah Apurva." Apurva lalu mengambil batu besar dan melempar ke kepala Suka hingga tewas. Mera naam Apurva. Apurva berjalan ke kantor petugas kereta api terdekat. Terlihat Sidat menemukan mobil itu dan terus mencari Apurva. Apurva menelpon Sidat sembari menangis. Apurva mengatakan ia berada di kantor petugas kereta api. Sidat berlari menghampiri Apurva. Habis. Apa pesan dari film ini? Jika kepolisian takut kepada penjahat, maka kejahatan akan merajalela seperti di film ini. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.